Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C, mata kuliah Manajemen Pemasaran akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami pada pasar konsumen di streaming platform Netflix. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing dimulai dari yang paling kanan. Nama saya Sazid Muhammad Sifa Sobir. Nama saya Michelle Natalia. Nama saya Sheryl Aurelia Kamil. Nama saya Bunga Nazwa Syafira. Nama saya Muhammad Fauzan Syuharadi. Pertama-tama, kita perlu mengetahui profil perusahaan dari Netflix. Netflix sendiri didirikan pada tahun 1997 oleh Mark Randolph dan Reed Hastings. Pada awalnya, Netflix menawarkan pengiriman DVD melalui kantor pos. Sebelum bertransformasi pada tahun 2007 menjadi platform streaming digital. Pada saat ini, Netflix memiliki lebih dari 267,65 pelanggan dan menawarkan beragam konten termasuk film, serial TV, dokumenter, dan Netflix original. Selanjutnya kita bakalan ngebahas tujuan dari materi yang akan kita jelaskan kali ini. Tujuannya itu ada 3 juga. Yang pertama ada memberi pemahaman mengenai pengertian dari pasar konsumen. Yang kedua ada mengidentifikasi dan menganalisis kekurangan dalam pasar konsumen Netflix. Dan yang terakhir ada mengidentifikasi dan menganalisis akar masalah dari kekurangan-kekurangan Netflix. Selanjutnya ada analisis pasar konsumen. Analisis pasar konsumen adalah proses sistematis untuk memahami perilaku, kebutuhan, kondisi persaingan, dan karakteristik konsumen dalam pasar. Tujuannya adalah membantu perusahaan memahami faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen agar dapat mengambil keputusan strategis yang sesuai dengan keinginan konsumen. Masuk ke dalam faktor-faktor, di sini ada 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor budaya. Mengutip dari Sumarwan, budaya adalah segala nilai, pemikiran, simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan, dan kebiasaan seseorang dan masyarakat. Selanjutnya ada faktor sosial. Faktor sosial merupakan kelompok orang yang mempengaruhi perilaku individu berdasarkan kebiasaan. Terdiri dari kelompok referensi, keluarga, peran, dan status. Kelompok referensi mempengaruhi sikap dan perilaku, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keluarga juga memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku pembeli. Interaksi sosial yang terus-menerus, baik langsung maupun tidak langsung, juga mempengaruhi keputusan seseorang dalam membeli sesuatu. Yang ketiga ada faktor pribadi. Dikutip oleh Kotler, faktor pribadi didefinisikan sebagai karakteristik psikologi seseorang yang berbeda dengan orang lain dan menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Keputusan membeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu umur dan tahap daur hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Selanjutnya adalah faktor budaya. Faktor budaya ini juga dibagi 3. Yang pertama adalah budaya dan nilai. Beberapa konten Netflix dianggap kontroversial atau tidak pantas, seperti yang berkaitan dengan seksualitas, agama, dan juga kekerasan. Selanjutnya ada subbudaya. Netflix memiliki preferensi konten yang bervariasi, namun banyak subbudaya yang kurang terwakili. Meskipun algoritmanya canggih, Netflix belum dapat menangkap preferensi setiap subbudaya, sehingga konsumen beresiko terjebak dalam konten yang tidak beragam. Masuk kepada kelas sosial mempengaruhi preferensi di mana kelas atas lebih suka konten berkelas dan eksklusif, sedangkan kelas menengah ke bawah lebih suka konten yang menghibur dan mudah dicerna. Masuk ke faktor sosial. Faktor sosial juga dibagi menjadi 3, yaitu kelompok referensi, keluarga, peran, dan status sosial. Kelompok referensi sebagai platform digital terbesar, Netflix mempengaruhi perilaku konsumen, namun tidak menyediakan ruang untuk interaksi secara langsung seperti menonton bersama. Rekomendasi kontennya juga lebih fokus pada riwayat tontonan individu, bukan pengaruh kelompok referensi. Yang kedua ada faktor keluarga. Pada faktor keluarga, Netflix belum sepenuhnya mengakomodasi preferensi tontonan yang berbeda antar sesama anggota keluarga pada satu akun. Selain itu, tidak semua konten di Netflix sesuai untuk anak-anak, sehingga orang tua perlu berhati-hati dalam memilih tontonan. Selanjutnya adalah peran dan status sosial. Netflix itu sebenarnya memiliki potensi besar untuk menghadirkan konten eksklusif. Namun, akses terhadap kontennya itu terbatas oleh faktor ekonomi, terutama karena harga berlangganan Netflix itu yang terus meningkat, sehingga menciptakan kesenjangan sosial dalam mengakses konten. Masuk kepada faktor pribadi, yang pertama ada usia dan tahap siklus hidup.
Pada faktor pribadi, bagian usia dan tahap siklus hidup, Netflix kurang memperhatikan segmentasi untuk lansia dan anak-anak. Kebanyakan konten Netflix pada saat ini terfokuskan pada hanya generasi muda sampai dewasa. Sedangkan konten untuk orang-orang dengan usia lanjut dan masih sangat terbatas yang menyebabkan rendahnya minat. Selanjutnya ada pekerjaan dan keadaan ekonomi. Biaya langganan Netflix dianggap mahal di beberapa negara dibandingkan platform streaming lain yang gratis, sehingga konsumen sering membandingkan harga dengan manfaat yang diperoleh. Sistem berlangganan bulanan Netflix juga dianggap kurang fleksibel bagi mereka yang memiliki waktu terbatas untuk hiburan, membuatnya kurang menarik bagi pengguna yang hanya menonton sesekali. Selanjutnya, ada kepribadian dan konsep diri. Netflix menjadi platform streaming terbesar karena kontennya yang berbagai untuk berbagai budaya dan preferensi. Namun, keberagaman ini juga menimbulkan pro dan kontra. Seperti konten LGBTQ yang tidak diterima di beberapa daerah seperti Indonesia karena perbedaan nilai budaya. Selain itu, Netflix tidak cocok bagi orang-orang yang menolak budaya konsumsi berlebihan dan menerapkan minimalisme karena dianggap menyediakan konten secara berlebihan atau dikenal sebagai binge watch. Dari hasil analisis yang sebelumnya telah disampaikan, bisa kita ketahui akar masalah utamanya terletak pada kurangnya personalisasi dan pemahaman yang mendalam tentang konteks lokal Netflix. Netflix juga kurang fokus pada kebutuhan individu dan kelompok yang beragam, serta kurang peka terhadap konteks budaya dan sosial yang unik di setiap pasar. Dari pembahasan yang tadi udah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa Netflix memiliki beberapa kekurangan dalam faktor sosial dan pribadi. Dalam faktor sosial, platform ini tidak menyediakan fitur interaksi sosial, fitur keluarga yang terbatas, serta keterbatasan konten untuk berbagai kalangan, dan akses yang masih dibatasi oleh harga langganan. Sementara itu, dalam faktor pribadi, kekurangan Netflix meliputi segmentasi usia yang terbatas, biaya langganan yang dianggap mahal, serta sistem berlangganan yang kaku dan tidak ramah bagi sebagian pengguna. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi